Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Shalom. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Ibadah apa? Emang kamu nggak tahu ibadah apa hari ini? Enggak, emang ibadah apa? Hari ini adalah hari kenaikan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Oh iya. Nah, hari ini adalah hari kenaikan Yesus Kristus. Nah, bagi Bapak Ibu dan anak-anak muda, jangan lupa sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita yang terbaik untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Semua diberkati Tuhan, amin. Anugerah yang luar biasa. Pagi hari ini kita boleh bertemu sekalipun di tempat yang berbeda. Kita percaya pada saat ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Kita percaya kebangkitan Tuhan membawa kemenangan bagi setiap kita, amin. Mari Bapak Ibu kita mulai ibadah kita. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebangkitan-Mu yang menyelamatkan setiap kami Bapa. Kemenangan menjadi bagian kami Tuhan. Kemenangan menjadi milik setiap kami ya Tuhan. Terima kasih kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik. Kami rindu mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu meninggikan nama-Mu Bapa. Kami rindu menyanjung Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau layak disembah ya Tuhan. Kau layak disembah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Melukiskan kebesaran
sebagai bukti syukur kami di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan mengumpulkan persembahan sembari kita memuji Tuhan. dibaharui dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami rindu dibentuk dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami ya Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Bapa yang baik. Kami siap dibaharui Tuhan. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu
Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada saat pagi hari yang indah ini. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kembali kami dipertemukan satu dengan yang lain dalam sebuah persekutuan yang indah bersama di dalam Tuhan, dalam rangka memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Kami tahu Tuhan, sebuah anugerah-Mu kalau kami boleh memperingatinya, mengingatnya kembali, menjadi satu pertanda bagi kami, menjadi sebuah informasi bagi kami, bahwa setiap kami yang percaya kepada Tuhan, pada waktunya tiba, di mana kami tiap-tiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mati dan hidup di dalam Tuhan, akan terangkat ke sorga bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat pagi hari yang indah ini, kami rindu mendengar firman-Mu sebagai landasan persekutuan kami. Walaupun kami memiliki sebuah tempat yang berbeda, jarak yang tidak dekat satu dengan yang lain, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Maha Hadir. Kau hadir di tiap-tiap kehidupan kami, di tiap-tiap rumah jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Kuasai hati dan pikiran kami pada saat pagi hari ini, karena kami mau duduk diam untuk mendengarkan sabda Tuhan. Terima kasih segala pekerjaan kuasa kegelapan yang coba mengganggu hati dan konsentrasi kami. Kami satukan hati kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi tiap-tiap kami. Kami umat-Mu siap mendengar. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom saudara, dimanapun saudara berada, yang ada di rumah, dan setiap saudara yang pada saat ini berkesempatan juga untuk menyaksikan siaran ini, saudaraku, dalam rangka ibadah kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Kristus di atas ke surga, saudara terkasih dalam Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-27. Masih bertalian dengan kuasa salib Kristus. Tetapi saya membahas, saudara kesam Tuhan, judul yang berbeda di hari ini, yaitu bahwa kuasa salib Kristus memberi kepastian bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Saya akan baca landasan kebenaran firman Tuhan ini sekali lagi dalam Injil Matius pasal 27, mulai dari ayatnya yang ke-52 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal yang sangat penting untuk saudara dan saya pahami bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus adalah bahwa di dalam keyakinan kita ada kehidupan setelah kematian. Sekali lagi saudara, bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara Tuhan, bahwa kematian saudara yang dialami oleh setiap orang ketika manusia, saudara Tuhan, rohnya diambil oleh Tuhan dan jasadnya dibawa ke tempat kuburan, ternyata bukanlah akhir daripada segalanya. Bagi iman Kristen, saudara Tuhan, bahwa ada kehidupan setelah kematian itu. Dan kehidupan itu, saudara kesal Tuhan, adalah kehidupan yang kekal bagi yang percaya kepada Yesus. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus, bukan justru kehidupan, saudara. Memang mereka akan dibangkitkan, tetapi justru akan mendapatkan hukuman yang kekal. Nah, saudara kesal Tuhan, salah satu hal yang terjadi ketika Kristus mati di kayu salib adalah bangkitnya orang-orang kudus
dari kematian. Dan bukan hanya itu, saudara, juga terjadi, saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagi mereka yang sudah dibangkitkan. Kata Alkitab, mereka masuk ke kota kudus Allah. Betapa bahagianya, saudaraku dalam Tuhan. Dan saya mau bilang kepada kita sekalian, inilah salah satu hal yang kita nantikan dalam kehidupan kita sebagai setiap orang yang percaya kepada Kristus. Ini adalah waktu yang sangat berbahagia bagi setiap kita orang yang percaya kepada Yesus. Karena saudaraku dalam Tuhan, apa yang kita imani selama kita dalam dunia ini, bahwa suatu waktu kelak, suatu saat kelak kita akan berjumpa dengan Yesus. Dan saya mau katakan kepada saudara, inilah waktunya, saudara dalam Tuhan, ketika saudara tinggal di dalam Tuhan, dan ketika saudara engkau dipanggil oleh Tuhan, dan ketika Kristus datang kali yang kedua, Ia mengangkat kita bersama dengan Dia, dan kita akan mengalami, saudara dalam Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan di awan-awan, dan kita memiliki sebuah kehidupan yang di dalam kekekalan itu sendiri. Bahwa kematian bagi kita sebagai orang percaya adalah bukan akhir dari segala kehidupan, tetapi akhir dari kesempatan untuk mendapat kehidupan yang kekal itu. Artinya, saudaraku, sekali lagi saya ulangi, bahwa kematian, saudara dalam Tuhan, bukanlah akhir daripada segala sesuatu, tetapi merupakan akhir daripada sebuah kesempatan bagi setiap saudara dan saya untuk menikmati, untuk mendapatkan, untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena kalau seseorang sudah mati, saudara dalam Tuhan, ia tidak punya kesempatan lagi untuk meraih, saudara dalam Tuhan, untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Kenapa, saudara? Karena terpisah. Dalam Injil Matius dia berkata, saudara, bagi mereka yang percaya, saudara Tuhan, Ia akan memisahkan mereka seperti Ia memisahkan, saudara Tuhan, kambing dan domba. Kalau sedemikian luar biasanya, saudara terkasih dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, pertanyaannya adalah, apa yang memastikan setiap kita bahwa kita mengalami kebangkitan? Kita akan mengalami, saudaraku, kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi, kuasa salib Kristus memberi kepastian bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Sekali lagi pertanyaannya adalah, apa yang memastikan setiap kita bahwa kita pasti mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus? Pada saat pagi hari ini ada dua hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, menjadi pegangan kita, menjadi tuntunan bagi kita, menjadi arahan bagi kita, sehingga tiap-tiap kita yang masih hidup, yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, saudaraku, untuk menikmati hidup bersama dengan Tuhan, untuk bisa, saudaraku, punya kesempatan mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Maka hari-hari ini, saudaraku, saya mau sampaikan kepada saudara, ada dua hal yang menjadi landasan bagi kita, yang membuat kita percaya, yang membuat kita yakin, saudara, bahwa setelah kita mengalami kematian, maka pasti ada sebuah kebangkitan yang dimana, saudaraku, terjadi ketika Tuhan Yesus datang, saudaraku, menjemput setiap saleh-salehnya. Ketika sangkakala Allah berbunyi, kata 1 Tesalonika, maka, saudaraku, semua orang yang mati dalam Kristus, bahkan yang hidup di dalam Kristus, mereka akan terangkat dan mengalami perjumpaan di awan-awan bersama dengan Kristus. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, dibawanya, saudaraku Tuhan, di tempat di mana dia berada, seperti apa yang pernah ia katakan dalam Injil Yohanes, sebab di mana aku berada, engkau pun berada di sana. Dua hal, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang memastikan setiap kita bahwa kita pasti mengalami sebuah kebangkitan bersama dengan Kristus. Yang pertama, apa yang memastikan, saudara, tentang hal itu kita alami dalam hidup kita? Saudara terkasih dalam Kristus, di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayatnya yang ke-14, firman Tuhan demikian.
Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Apa yang memastikan setiap kita bahwa kita dengan Kristus? Poin yang pertama dari ayat ini adalah kita harus percaya kepada kebangkitan Kristus. Ada banyak orang, saudaraku, yang menyangkal tentang kebangkitan Kristus. Seperti apa yang pernah saudaraku terkasih dalam Kristus terjadi atau kita baca di dalam Alkitab. Bagaimana ketika Kristus mati dan setelah ia mati dikuburkan, saudaraku sekalian. Dan setelah ia dikuburkan, saudaraku terkasih dalam Kristus, maka ada penjaga kuburan, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, yang menjaga kuburannya. Dan setelah itu, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, setelah ia, saudaraku yang terkasih, dijaga. Kenapa mereka dijaga, saudaraku? Karena ada sebuah alasan. Mereka berkata, saudaraku, mereka nggak percaya bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga saudaraku sampai Kristus, ketika hari yang ketiga Yesus dalam kuburan, tapi tiba-tiba ia bangkit. Dan akhirnya, saudara, semua yang tadinya tidak percaya akhirnya percaya, saudara. Apa yang memastikan setiap kita bahwa kita pasti mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus? Yang pertama, saudara dan saya harus percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari maut. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kematian Kristus di atas kayu salib memastikan setiap kita bahwa kita pasti akan mengalami kebangkitan yang sama. Saudara harus percaya itu, saudara. Tiap-tiap kita, apa yang menjadi dasar bagi kita untuk mempercayai bahwa tiap-tiap kita yang mati di dalam Kristus, yang tinggal di dalam Kristus, yang hidup dalam Kristus, pasti akan mengalami kebangkitan. Ya, firman-Nya. Dalam 1 Tesalonika ini, saudara, dia mencatat, saudara, bahwa jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, bukan hanya ketika meninggalnya, artinya selama ia hidup dan pada saat ia meninggal, ia sudah tinggal di dalam Tuhan, ia sudah percaya kepada Tuhan, ia sudah minta ampun kepada Tuhan, ia sudah bertobat, ia sudah meninggalkan kehidupannya yang lama, dan ia sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Selama dia hidup, saudara, ia sudah mengerjakan keselamatannya dan dengar baik, saudara, kesampaian Kristus. Dengan itu, maka ada sebuah kepastian, ada sebuah jaminan bahwa setiap saudara yang ada di dalam Kristus pasti akan mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Makanya saudara yang terkasih dalam Kristus, kematian bukanlah sesuatu hal yang disesali. Kematian bukanlah sebuah kerugian. Tidak heran Rasul Paulus pernah ia punya statement yang luar biasa. Pernah ia memperkatakan kebenaran Tuhan yang luar biasa, bahwa ia pernah berkata, Filipi 1:21, ia berkata begini, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Kenapa? Karena ia tahu, saudaraku, kematian bukanlah akhir segala-galanya, tetapi kematian merupakan akhir daripada sebuah kesempatan. Benar sebuah lagu yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Artinya begini, saudaraku, selama engkau diberikan kesempatan oleh Tuhan, kalau mungkin selama ini, saudaraku, engkau hanya mengurusi dunia ini, engkau hanya berpikir tentang dunia ini, engkau hanya berpikir tentang hal yang sementara, engkau tidak pernah memikirkan tentang Tuhan, engkau tidak pernah memikirkan tentang hidupmu, apakah hidupmu sudah berkenan kepada Tuhan, engkau hanya memikirkan hal-hal yang saudaraku, yang sementara dalam dunia ini, engkau tidak pernah memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara di mana Kristus ada, perkara-perkara bagaimana, saudaraku, kehidupan saudara, hubungan saudara dengan Tuhan. Pada saat pagi hari ini saya mau ingatkan saudara, ini adalah sebuah kesempatan bagi setiap kita. Ini adalah sebuah kesempatan yang saudara dan saya harus, saudaraku, pergunakan sebaik-baiknya. Supaya apa?
Supaya ketika saudaraku syaitan Kristus datang, saudara dan saya dibangkitkan untuk menyongsongnya di awan-awan permai. Saudara kesyaitan Tuhan, ketika Yesus tersalib, saudara kesyaitan Tuhan, 2000 tahun lebih yang lalu, Kristus sudah menyatakan itu, saudaraku, melalui kematiannya. Alkitab katakan, kita sudah membaca tadi dalam Injil Matius pasal 27, ketika Yesus mati di kayu salib, maka orang-orang yang mati di dalam Kristus, mereka bangkit, saudara. Dan bukan hanya bangkit, saudara, mereka pergi ke tempat kudus Allah. Bahagianya hidup di dalam Kristus, bahagianya hidup bersama dengan Kristus, bahagianya hidup mempercayai Kristus. Walaupun kita tahu mengikut Kristus itu adalah ada salib yang harus kita pikul. Bukan hanya sedikit kesaksian, saudaraku syaitan, orang-orang yang mengikut Kristus itu mengalami berbagai penindasan, mengalami berbagai rintangan, mengalami berbagai aniaya, saudara, mengalami berbagai, saudaraku, himpitan di dalam mempercayai Tuhan. Tidak hanya saja, saudaraku syaitan, kita beribadah yang kadang-kadang terancam, saudara. Nyawa kita pun, hidup kita, keberadaan kita, ketenangan hidup kita. Kita masih bersyukur di Indonesia ini masih diberikan kesempatan, walaupun di beberapa tempat masih ada saudara kita, saudaraku, yang menjerit. Masih ada saudara kita yang mengalami berbagai tekanan. Masih ada saudara kita. Tapi saya mau bilang buat saudara yang terkasih dalam Kristus, itu bukan sesuatu hal yang perlu saudara harus takuti. Coba lihat sekarang. Kalau seperti ini keadaan, saudaraku, yang terus kita alami sampai Tuhan Yesus datang, maka kita nggak perlu pikirkan, saudaraku, bagaimana tentang tempat ibadah, bagaimana tentang, saudaraku, perlengkapan di dalam gereja kita. Saya mau bilang, tinggal kita membangun sebuah hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Kita tinggal, saudaraku, bersama-sama untuk, saudaraku, bersekutu dengan Tuhan, sungguh-sungguh menjalani, saudaraku, apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan bagi tiap-tiap kita, mempercayai Dia dalam segala hal, mengikuti kebenarannya, melakukan segala perintahnya. Maka saya percaya kita menikmati hidup ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kuasa salib Kristus memberi kepastian bagi kita bahwa kita pasti mengalami kebangkitan setelah kematian. Apa yang menyebabkan atau apa yang memastikan hal itu terjadi, saudara? Yang pertama, saudara dan saya percaya akan kebangkitannya. Jadi jangan ragu, saudara. Orang lain boleh meragukan tentang kebangkitan Kristus. Orang lain boleh, saudaraku, tidak mempercayai kebangkitan Kristus. Tapi saudara dan saya mempercayainya. Haleluya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudaraku, apa yang memastikan setiap kita bahwa kita pasti mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus? Poin yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Saya akan baca kepada kita sekalian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Poin yang kedua, apa yang memastikan setiap kita bahwa kita mengalami kebangkitan bersama Kristus? Poin yang kedua adalah, selama kita hidup dan mati kita harus tinggal di dalam Kristus. Selama kita hidup dalam dunia ini, saudara, jangan pernah terputus hubungan saudara dengan Tuhan. Jangan pernah engkau terpisah dengan Tuhan. Jangan pernah engkau, saudaraku, menjauhkan diri dari Tuhan. Apa yang pernah dikatakan dalam Yohanes pasal 15, akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Ini adalah sebuah gambaran tentang sebuah hubungan yang erat, hubungan yang tidak pernah terputus. Kalau saudara melekat padanya, maka engkau akan
hidup. Kalau engkau melekat padanya, maka engkau mendapatkan kekuatan. Kalau engkau melekat padanya, maka engkau akan segar. Kalau engkau melekat padanya, maka engkau akan berbuah. Kalau engkau melekat padanya, engkau punya pengharapan. Engkau punya pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Apa yang memastikan setiap kita mengalami kebangkitan bersama Kristus. Selama kita hidup, kita harus tinggal di dalam Kristus. Dikatakan di ayat itu, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Artinya selama engkau hidup, saudaraku di dalam Tuhan, engkau tinggal bersama dengan Kristus. Engkau sungguh-sungguh mengikutinya, engkau sungguh-sungguh mengasihinya, engkau sungguh-sungguh mencintainya. Engkau bukan acuh tak acuh dengan Tuhan, tapi engkau sungguh-sungguh membuka hatimu, engkau menyembahnya, engkau melayaninya, engkau mengikuti dia dengan segenap hati dan jiwamu. Biarkan orang lain, saudaraku, yang tidak mau peduli. Tapi bagi saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, biarlah engkau sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus. Di dalam Roma pasal 8, saudaraku, dia berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara pun terkasih dalam Kristus. Artinya dalam segala situasi yang saudaraku yang sedang kita alami dalam hidup kita, kita tidak boleh terpisah dengan Kristus. Entah virus sedang merajalela di mana-mana, entah himpitan sedang merajalela di mana-mana, entah tekanan kehidupan, tekanan ekonomi yang sedang menghimpit hidup saudara, Tuhan berkata, engkau tetap tinggal di dalam Tuhan. Entah engkau hidup, entah engkau mati, engkau tetap milik Tuhan. Apa artinya, saudara? Bahwa selama kita masih bernafas adalah kesempatan yang terbaik untuk bertobat hari-hari ini. Kalau mungkin selama ini kau jauh dari Tuhan, kalau mungkin selama ini saudaraku terkasih dalam Kristus, engkau terputus hubungan dengan Tuhan, ini kesempatan bagi saudara. Hiduplah di dalam Tuhan, sehingga ketika suatu waktu nanti kita dipanggil oleh Tuhan, kita pun mati di dalam Tuhan. Tidak mati sia-sia, kita pun tidak hidup sia-sia. Selanjutnya saudaraku terkasih dalam Tuhan, arti yang kedua, jadi baik hidup ataupun mati, kita dalam milik Tuhan. Artinya apa? Tidak ada pertobatan atau pengampunan setelah kematian. Sekarang saudaraku, dan setelah itu dihukum. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita tidak percaya ada api penyucian. Artinya saudara, kematian adalah ending untuk kita bertobat. Saya ingat kembali tentang seorang saudaraku, salah seorang yang disalibkan di samping Yesus. Ketika dia punya kesempatan dan dia pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, dan akhirnya saudaraku Tuhan, ia boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan Alkitab katakan, Yesus berkata kepadanya, mulai hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, tidak ada pertobatan atau pengampunan setelah kematian. Jangan kau berpikir saudaraku, setelah kau mati nanti pun kau punya kesempatan untuk diampuni. Jangan kau berpikir nanti setelah kau mati saudaraku dalam Tuhan, maka engkau punya kesempatan untuk kau minta ampun, engkau minta tolong kepada Tuhan, minta belas kasihannya, minta kemurahannya. Sudah tertutup saudara. Yang ada adalah penghukuman, yang ada adalah penghakiman, yang ada adalah saudaraku terkasih dalam Tuhan, vonis. Artinya saudaraku dalam Tuhan, kalau saudara dan sadar begitu pentingnya hari-hari ini untuk kita bisa hidup bersama dengan Tuhan, mari kau pergunakan hari-hari ini dengan baik untuk mencari Tuhan. Amat terlebih di tengah-tengah sebuah situasi yang dimana saudaraku dunia sedang susah.
Coba lihat kita di Indonesia, saya mendengar saudaraku Tuhan, bukan semakin berkurang saudaraku yang berdampak, yang kena dampak daripada COVID-19 ini, bukan semakin berkurang orang yang positif saudara, tetapi justru semakin bertambah setiap hari. Yang ada di kota Batam semakin bertambah setiap hari saudara. Bayangkan saudaraku kalau seperti ini terus keadaannya di kota ini. Semua kena dampaknya. Perusahaan-perusahaan mulai lesu. Perusahaan-perusahaan mulai saudaraku merumahkan karyawannya. Perusahaan-perusahaan saudaraku mulai memutuskan hubungan pekerjaan. Apakah saudaraku bukan lagi sebuah peringatan kepada kita? Apakah itu saudara menganggap adalah hal-hal yang biasa? Apakah saudara anggap itu adalah sesuatu hal saudaraku yang dimana saudaraku sama engkau tahu kapan berakhirnya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Artinya saudaraku, saya mau katakan saudara, kalau Anda menyadari bahwa apa yang sedang terjadi ini merupakan saudaraku Tuhan untuk pengingat bagi saudara, merupakan warning bagi saudara dan saya untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau saudaraku kesempatan untuk pergunakan dengan baik, pergunakanlah sebaik-baiknya untuk mencari kehendak Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Jangan kau acuh tak acuh dengan Tuhan, jangan kau suam-suam kuku dengan Tuhan, tapi sungguh-sungguhlah untuk tinggal di dalam Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, untuk mengikutinya dalam segala situasi dan kondisi yang ada. Karena dia berkata di ayat itu saudara kasihan Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Kalau saudara dan saya dikatakan kita adalah milik Tuhan, itu sama dengan kita aman, kita ditolong, kita dibela, kita diperhatikan, kita dituntun, kita diawasi. Tidak heran saudaraku, seorang yang bernama Daud dalam Mazmur pasal 23 ia pernah berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Ancaman boleh ada, himpitan boleh ada, tekanan hidup boleh ada, tapi selama engkau bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saudaraku, dalam Roma 14 ayat 8 itu dia katakan, kita adalah milik Tuhan. Kalau saudara dan saya menjadi milik Tuhan, itu tandanya kita ada di dalam perlindungannya. Barulah kita saudaraku berkata aman dalam perlindungan Tuhan. Mazmur pasal 91. Kita dijagai oleh Tuhan. Apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan. Tidak mungkin Allah membiarkan kita yang notabene adalah miliknya, dibiarkan kita sengsara, dibiarkan kita menderita. Dan saya mau bilang, andai kata pun itu Allah izinkan dalam hidup kita, seperti apa yang pernah disampaikan oleh Daniel, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika ia diperhadapkan kepada saudaraku gua singa, saudara, dan dia berkata, bila Tuanku Raja Allah yang kami sembah tidak pun melepaskan kami dari gua singa itu, maka dengar baik, kami tidak pernah meninggalkan Tuhan, kami tidak pernah menyembah patung Tuanku ya Raja. Keyakinannya terhadap pertolongan Tuhan melebihi dari segala-galanya. Keyakinannya di dalam pembelaan Tuhan melebihi dari segala-galanya. Keyakinannya di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan lebih dari segala-galanya. Harusnya kita seperti itu. Harusnya kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau hari-hari ini kita mulai galau, hari-hari ini kita mulai gelisah, mari engkau saudaraku terkasih dalam Tuhan, perhatikan apa hidupmu dengan Tuhan, perhatikan persekutuanmu dengan Tuhan, perhatikan imanmu dengan Tuhan, perhatikan pengiringanmu kepada Tuhan. Kalau engkau sudah saudaraku sungguh-sungguh mengiring Tuhan, saya mau bilang kalau Tuhan juga mengizinkan sesuatu hal dalam hidupmu, mungkin seperti
Ayub saudara, dia izinkan sebuah penderitaan yang sangat amat luar biasa. Tetapi pada akhirnya Alkitab mencatat, Ayub saudaraku berkata bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang tidak gagal, Allah yang tidak pernah gagal dalam rencananya, Allah yang tidak pernah gagal dalam firman-Nya. Kalau Ayub pernah dipulihkan oleh Tuhan, kalau Ayub pernah dibela oleh Tuhan, kalau Ayub pernah saudaraku terkasih diangkat kembali oleh Tuhan, saya mau bilang kepada saudara, kalau mungkin sudah sekian lama hidup kita berada di posisi terendah, mungkin kehidupan kita saudaraku berada dalam sebuah posisi yang sangat tidak nyaman, tetapi ketika engkau tetap setia, ketika engkau mempercayai Tuhan, ketika engkau mengiring Tuhan, ketika engkau memegang teguh firman-Nya, maka dengar baik, Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan melepaskan saudara, Tuhan akan membebaskan saudara, Tuhan akan membela saudara dan memberkati hidup saudara. Kuasa salib Kristus memberikan kita kepastian bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, sekali lagi mulai dari hari ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita hanya setiap hari memusingkan diri dengan virus corona. Pernah enggak saudaraku yang terkasih engkau pusing karena engkau tidak beribadah? Pernahkah engkau pusing gara-gara engkau tidak punya kesempatan untuk berdoa? Bagi kita yang selama ini mungkin sibuk dalam pekerjaan, sehingga setiap hari Minggu tidak ada waktu bagi kita untuk ibadah. Sekarang Tuhan kasih engkau waktu seluas-luasnya. Walaupun kita ibadah di rumah, saya berharap seluruh sidang jemaat Tuhan, baik jemaat GBI Bidayu, baik jemaat GBI Simpangkara, dimanapun saudara berada, saudara tetap antusias. Dan kau berkata, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Karena Kristus telah terbukti, Ia adalah penolong yang sejati, Ia adalah pemimpin yang hebat, Ia adalah Raja di atas segala raja, Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Ia adalah pembela dalam segala perkara, dan Ia adalah sebuah kepastian, bahkan jaminan dalam kehidupan. Dalam ibadah memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga, dengar baik, Yesus ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Bagaimana mungkin kau ada di sana kalau kau tidak membangun saudara sebuah persekutuan memulai dari hari ini? Bagaimana mungkin engkau berada di tempat di mana anaknya berada? Bagaimana mungkin kau berada di tempat di mana Yesus berada kalau dari hari ini engkau tidak bertobat, saudara? Di hari peringatan kenaikan Yesus ke sorga hari ini, saya berharap saudara, kau tidak hanya sekedar merindukan itu, tapi sungguh-sungguh itu menjadi sebuah kenyataan. Kapan engkau menentukan sikapnya? Bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan, tetapi hari ini. Pagi hari ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saudara Santon berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, aku mau di mana engkau berada, aku pun berada di sana. Saya berdoa supaya semua kita memiliki sebuah keyakinan bahwa ketika saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, kita pasti mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Kita pasti akan berjumpa dengan Yesus. Sebab Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, sebab di mana aku berada, engkau pun ada di sana. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita, saudara. Haleluya. Mari kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita bersama katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia. Sekali lagi bersama-sama, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu ya dan amin. Sungguh kami percaya bahwa tiap-tiap kami yang tinggal di dalam Tuhan, yang percaya kepada-Mu, bahwa tidak hanya saja kami Tuhan Yesus mengakhiri kehidupan kami di dalam dunia ini, tetapi kami juga Tuhan Yesus akan mendapatkan kenikmatan hidup bersama dengan Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan kami sebuah jaminan bahwa kami pasti mengalami sebuah kebangkitan setelah kematian. Artinya Tuhan, kematian bukanlah akhir dari segalanya, tapi kematian adalah akhir daripada sebuah kesempatan. Tuhan Yesus, melalui kuasa salib-Mu, kami kembali diingatkan, kami kembali diberitahukan, dan biarlah setiap apa yang Kau sampaikan bagi kami, mengingatkan kami, meneguhkan kami, menasihati, menuntun kami, agar mulai hari ini kami bisa tinggal di dalam Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, tidak hanya sekedar memikirkan tentang apa yang dimakan, minum, dan pakai secara jasmani, tapi ingatkan setiap kami, supaya di hari-hari yang susah ini, kami juga mengingat dan merindukan kebutuhan rohani kami, yaitu persekutuan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berhenti berbicara. Roh-Mu yang kudus, Kau menjamah seluruh jemaat Tuhan, baik jemaat yang ada di Bidaayu, jemaat yang ada di Simpangkara, semua ditolong oleh Tuhan, semua dikasihi oleh Tuhan, semua dibela oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan oleh Tuhan sengsara dan menderita.
Engkau pasti membela dan menolong. Karena kami adalah kepunyaan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Inilah doa kami. Kalau sebentar kami akan berpisah-pisah. Mungkin sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami. Juga Tuhan tolong kami. Juga Tuhan sertai kami. Kau pelihara kami dan Kau jagai kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau memberkati seluruh tim yang sudah melayani. Kau pakai kami dan Kau urapi kami terus. Kami yang percaya doa kami yang Kau dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, pulanglah, arahkanlah hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai, menuntun, memeliharamu dalam pekerjaanmu, usaha, bisnis, masa mudamu, rumah tanggamu, dan segala sesuatu yang kau perbuat dibuat Allah berhasil. Tangannya yang gagah perkasa akan menopang, memelihara engkau, sehingga kesakitan dan mara bahaya, bahkan segala virus dialahkan di atasmu. Berkat ini menyertai saudara mulai saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang telah menerima berkat bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kebangkitannya memberi kepastian. Tuhan Yesus memberkati.